Baik, perkenalkan nama saya Filomena Rianti, NIM 2020 310028. Di sini kelompok kami menjelaskan tentang game teori. Jadi pengertian dari game teori ini adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih pesaing. Yang berikutnya, kepentingan yang bersaing dalam permintaan disebut pemain atau players. Anggapan yang digunakan adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas rasional. Latar belakang dari game teori atau teori permainan adalah dikemukakan oleh seorang ahli matematika Prancis yang bernama Émile Borel pada tahun 1921. Kemudian, John von Neumann dan Oskar Morgenstern mengembangkan lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Model teori permainan. Model teori permainan dapat diklasifikasikan dengan jumlah secara seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan dan kerugian, serta jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Salah satu contohnya adalah bila jumlah pemain adalah 2, pemain disebut permainan 2 pemain. Jika jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0 atau jumlah konstan, sebaliknya bila tidak sama dengan 0, permainan disebut permainan bukan jumlah 0. Yang berikut ketentuan-ketentuan dalam teori permainan. Dari contoh tabel matriks payoff atau matriks permainan di atas, dapat dijelaskan beberapa ketentuan dasar yang terpenting dalam teori permainan, yakni angka-angka dalam matriks payoff atau matriks permainan menunjukkan hasil dari strategi permainan yang berbeda. Dalam permainan, jumlah pemain jumlah 0 ini bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan merupakan kerugian bagi pemain kolom. Yang berikut ketentuan-ketentuan dasar dalam teori permainan. Anggapan yang digunakan adalah bahwa suatu strategi tidak dapat dirusak oleh pesaing faktor lain. Kemudian, suatu strategi dikatakan dominan bila setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Contohnya, dalam permainan di atas untuk perusahaan A, strategi S1 didominasi oleh strategi S2. Kemudian, suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang dapat menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan pesaingnya. Tujuan modal permainan adalah mengidentifikasi strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain. Kemudian, penyelesaian masalah teori permainan menggunakan dua karakteristik strategi. Karakteristik yang pertama, strategi murni. Dalam strategi murni ini, strategi optimal untuk setiap pemain adalah dengan menggunakan strategi tunggal. Melalui aplikasi kriteria maksim dan kriteria minimax, nilai yang dicapai harus maksimum dari minimax baris dan minimum dari minimax kolom. Titik ini dikenal sebagai titik pelana atau saddle point. Kemudian penyelesaian masalah teori permainan. Yang kedua tadi strategi campuran atau mixed strategi game. Penyelesaian masalah dengan strategi campuran dilakukan apabila strategi murni yang digunakan belum mampu menyelesaikan masalah permainan atau belum mampu memberikan pilihan strategi yang optimal bagi masing-masing pemain atau perusahaan. Dalam strategi ini, seseorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran atau lebih dari suatu strategi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Terima kasih.